Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Anda semua yang sedang menonton video ini. Kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang analisis konsep dan profil perkembangan kepribadian. Sebelum mempresentasikan hasil kelompoknya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Yang pertama ada Elisa Nurfaridah dengan NIM 2005987, kemudian Lugina Aulia Hutami dengan NIM 2006600. Yang ketiga ada Syifa Aulia Ayuspiani Aulia dengan NIM 2006368, kemudian Tiara Putri Herdiani dengan NIM 2005651. Selanjutnya yang terakhir adalah Vivi Amalia 2007104. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan ya teman-teman. Yang pertama ada perkembangan kepribadian. Apa sih perkembangan kepribadian itu? Istilah kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris personality, sedangkan istilah personality secara etimologis berasal dari bahasa Latin person, atau kedok, dan personer, atau menembus. Kepribadian juga dapat diartikan sebagai kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Aspek-aspek kepribadian. Selanjutnya ada aspek-aspek kepribadian. Aspek-aspek kepribadian ini tidak hanya satu, tapi ada 6. Yang pertama adalah karakter. Apa itu karakter? Yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten atau teguh tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Yang kedua ada temperamen. Temperamen yaitu disposisi reaktif seseorang atau cepat atau lambatnya reaksi terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan. Yang ketiga ada sikap. Sambutan terhadap objek seperti orang, benda, peristiwa, norma, dan sebagainya. Yang keempat ada stabilitas. Stabilitas ini merupakan stabilitas emosional, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa. Yang kelima ada responsibilitas atau tanggung jawab. Kesiapan untuk mau menerima resiko secara wajar, cuci tangan, atau melarikan diri dari resiko yang dihadapi. Yang terakhir adalah sosiabilitas. Maksud saya sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Disposisi ini seperti tampak dalam sifat pribadi yang tertutup atau terbuka dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada perubahan kepribadian. Menurut Fenton, Horlock 1956, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kepribadian diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu faktor genetik. Seperti contohnya yang pertama itu faktor organik. Contohnya itu seperti makanan, obat, infeksi, dan gangguan organik. Yang kedua, faktor lingkungan sosial budaya. Contohnya seperti pendidikan, rekreasi, dan partisipasi sosial. Yang ketiga, faktor dari dalam individu itu sendiri. Contohnya seperti tekanan emosional, identifikasi terhadap orang lain, dan imitasi. Selanjutnya ada karakteristik kepribadian. Menurut Horlock 1986 mengemukakan bahwa penyesuaian yang sehat atau kepribadian yang sehat atau normal ditandai dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mampu menilai diri sendiri secara realistik individu. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistik, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, lalu menerima tanggung jawab, lalu kemandirian atau autonomi, kemudian dapat mengontrol emosi, berorientasi tujuan, berorientasi keluar, dan penerimaan sosial. Selanjutnya. Nah, adapun kepribadian yang tidak sehat itu dapat ditandai dengan karakteristik seperti berikut ini.
Yang pertama itu mudah marah atau tersinggung. Yang kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Yang ketiga, sering merasa tertekan, stres, atau depresi. Yang keempat, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain atau binatang. Yang kelima, mempunyai kebiasaan berbohong. Yang keenam, hiperaktif. Yang ketujuh, sedang mengkritik, senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Selanjutnya yaitu sulit tidur, kurang memiliki rasa tanggung jawab, dan yang terakhir kurang memiliki kesadaran untuk menaati ajaran agama. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah tahapan perkembangan kepribadian peserta didik. Tahapan perkembangan kepribadian peserta didik terdiri dalam beberapa fase. Fase pertama, menurut Charles Hawley, menerangkan bahwa tahap perkembangan kepribadian yang pertama dimulai sejak usia dini, yaitu pada usia 1-2 tahun. Fase ini pada fase pertama ini terdapat unsur dasar kepribadian yang dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu unsur dasar kepribadian atau basic personality structure, dan yang kedua yaitu capital personality. Kedua unsur dasar ini merupakan sifat dasar manusia yang berasal dari biologis secara turun-temurun. Di mana yang pertama yaitu berisi unsur-unsur dasar sikap yang disebut attitude. Attitude bisa bersifat permanen dan tidak mudah berubah di masa depan. Yang kedua, berisi unsur-unsur keyakinan atau disebut juga capital personality dan bersifat lebih fleksibel dan mudah dirubah atau dapat dievaluasi atau direkonstruksi kembali di kemudian hari. Fase kedua merupakan fase yang paling dominan dalam membentuk kepribadian dan bakat seseorang. Fase ini ada pada usia 2-3 tahun. Pada fase ini, anak bisa memahami pandangan orang lain terhadap dirinya. Misalnya, anak itu manis, cantik, bodoh, pintar, atau lainnya. Walaupun fase ini pada usia 2-3 tahun, fase ini juga berlangsung cukup panjang sampai menjelang dewasa. Dan pada fase ini mulai tampaknya perilaku-perilaku khas yang menandakan karakter unik seseorang, seperti dorongan-dorongan atau drivers. Dorongan-dorongan atau drivers merupakan pusat dari keinginan manusia untuk melakukan suatu aktivitas dan membentuk motif tertentu dalam mewujudkannya menjadi nyata. Kemudian naluri. Naluri atau insting adalah dorongan yang bersifat alami atau kodrati dan melekat pada manusia atau makhluk hidup. Misalnya, naluri seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Selanjutnya yaitu getaran hati atau emosi. Emosi adalah perasaan yang abstrak yang berasal dari hati dan distimulasi oleh suatu kondisi atau situasi. Selanjutnya perangai. Perangai merupakan perwujudan dari hati dan pikiran manusia dan tampak dari tampilan fisik seperti raut muka, perilaku, dan gerak-gerik. Kemudian inteligensi atau IQ. Inteligensi disebut juga tingkat kecerdasan yang ada pada setiap orang. Inteligensi di dalamnya terkait dengan IQ, ingatan, pengetahuan, pengalaman yang pernah diperoleh oleh seseorang dari interaksi sosialnya. Dan yang terakhir yaitu bakat atau talent. Bakat merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak dan merupakan bawaan bersifat genetik dari orang tua. Misalnya bakat bernyanyi, bakat menari, bakat seni, atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu fase ketiga, merupakan proses perkembangan kepribadian seseorang yang mulai luas. Fase ini merupakan fase terakhir di mana ditandai dengan semakin stabilnya karakter seseorang dengan perilaku khasnya. Fase ini terbentuk sampai usia dewasa, yaitu usia 25-28 tahun. Setelah fase ini terbentuk, maka akan diklasifikasikan menjadi 3 tipe kepribadian,
Yang pertama yaitu kepribadian normatif atau normative man. Kepribadian ini merupakan tipe yang ideal, di mana seseorang dengan tipe kepribadian ini memiliki prinsip-prinsip yang kuat dan menerapkan nilai sentral yang ada dalam dirinya. Yang kedua yaitu kepribadian otoriter atau authoritaire man. Tipe ini dibentuk dari proses interaksi dengan lingkungan sosial yang menghasilkan individu yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Tipe ini biasanya terjadi pada anak tunggal. Yang ketiga yaitu kepribadian perbatasan atau marginal man. Tipe kepribadian ini relatif stabil dan memiliki ciri khas dan prinsip tertentu yang ditunjukkan dengan perilaku tertentu dan seringkali mengalami perubahan. Sehingga orang dengan tipe ini memiliki lebih dari satu karakter kepribadian. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu fungsi teori kepribadian. Fungsi teori kepribadian dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif menjelaskan atau menggambarkan perilaku atau kepribadian manusia secara rinci, lengkap, dan sistematis. Yang kedua yaitu fungsi prediktif. Selain dijelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana, juga harus bisa memprediksi apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia di kemudian hari. Slide selanjutnya, tipe-tipe kepribadian. Para ahli psikologi masing-masing mengemukakan teori mengenai jenis atau isi kepribadian seorang manusia. Yang pertama, menurut Gregory. Menurut Gregory, tipe gaya kepribadian terbagi menjadi 12. Yang pertama, yaitu kepribadian yang mudah menyesuaikan diri. Yang kedua, kepribadian yang berambisi. Yang ketiga, kepribadian yang mempengaruhi. Yang keempat, kepribadian yang berprestasi. Yang kelima, kepribadian yang idealis. Yang keenam, kepribadian yang sabar. Yang ketujuh, kepribadian yang mendahului. Yang kedelapan, kepribadian yang perseptif. Yang kesembilan, kepribadian yang peka. Yang kesepuluh, kepribadian yang berketetapan. Yang kesebelas, kepribadian yang ulet. Dan yang terakhir, kepribadian yang berhati-hati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada tipe kepribadian menurut Immanuel Kant yang memberikan gambaran mengenai kepribadian sebagai berikut. Yang pertama ada tipe sanguin, di mana dia memiliki banyak kekuatan, terus semangat, dan dapat membuat lingkungannya gembira atau senang. Terus yang kedua ada pragmatis, di mana pribadi yang cenderung tenang, dapat menguasai dirinya dengan baik, dan mampu melihat permasalahan secara baik dan mendalam. Terus yang ketiga ada tipe melankolik. Tipe ini tuh pribadi yang mengedepankan perasaan, peka, sensitif terhadap keadaan, dan mudah dikuasai oleh mood. Terus yang keempat ada kolerik, di mana kepribadian ini pribadi yang cenderung berorientasi pada tugas, disiplin dalam bekerja, setia, dan bertanggung jawab. Terus yang kelima ada arsetip. Nah, kalau arsetip ini pribadi yang mampu menyatakan ide, terus pendapat, gagasan secara tegas, kritis, tetapi perasaannya halus sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain. Lanjut. Nah, tipe selanjutnya ada dari Cattell, Eysenck, dan Edward yang menyatakan bahwa kepribadian manusia terdiri dari sifat-sifat yang sudah ada dari Tuhan. Dan kepribadian adalah dinamika dari setiap sifat-sifat yang ada tersebut. Jadi sifat-sifat positif yang dimaksud seperti sabar, suka menolong, suka berprestasi, suka berpetualang, suka mengikuti aturan, suka bergaul, suka menerima pendapat orang lain, dan lain sebagainya. Selain itu, tentunya ada pula sifat negatif yang muncul, merupakan anti dari sifat-sifat positif yang tadi. Terus yang selanjutnya ada menurut Sige Zhang.
yang menggolongkan kepribadian manusia dalam 3 golongan, yaitu pasti kalian udah gak asing banget, yaitu ada introvert, extrovert, dan ambivert. Kalau introvert ini yaitu tipe kepribadian di mana minatnya lebih mengarah ke dalam pikiran dan pengalaman sendiri. Tindakannya lebih dipengaruhi dari dalam dirinya sendiri oleh. Terus orang dengan kepribadian itu mempunyai sifat tertutup, tidak tahan kritik, mudah tersinggung, sukar bergaul, suka dimengerti orang lain, dan suka membesar-besarkan masalah. Terus yang kedua ini ada extrovert, yaitu tipe kepribadian di mana tindakannya lebih banyak dipengaruhi dunia luar atau orang sekitarnya. Terus orang dengan kepribadian ini bersifat terbuka, lincah dalam pergaulan, periang, ramah, ekspresi emosinya spontan, kebal terhadap kritik, tidak begitu merasakan kegagalan serta tidak banyak mengadakan analisis dan kritik diri sendiri. Terus yang terakhir nih, ambivert, tipe kepribadian ini di mana orang tersebut memiliki kedua tipe dasar dan sulit untuk memasukkan ke dalam satu tipe. Jadi match apa sih penyatuan dari extrovert dan introvert kalau ambivert. Lanjut. Selanjutnya ada metode pembentukan kepribadian anak. Dalam rangka membuat landasan pribadi yang positif pada diri anak, dapat dilakukan dengan beberapa metode atau cara. Di antaranya yang pertama, mengajarkan anak dengan contoh yang konkret. Yang kedua, tidak bosan-bosan memberikan nasihat positif. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk mengendalikan emosinya. Yang keempat, menerapkan program hukuman dan hadiah. Yang kelima, memperkenalkan Tuhan dan agama sejak kecil. Yang keenam, menjadi model pribadi yang positif. Yang ketujuh, mengawasi pergaulan anak. Yang kedelapan, mengawasi tontonan anak. Yang kesembilan, mengawasi teknologi internet dari anak. Next slide. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian pada anak. Ada dua pendapat ahli yang mengemukakan tentang pernyataan tersebut. Yang pertama, dari Purwanto, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kepribadian anak. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau nama lainnya disebut dengan faktor fisiologis, seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Yang kedua, faktor sosial, yang mencakup pada faktor sosial yaitu keluarga, teman sebaya, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada masing-masing anak tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana anak tersebut dibesarkan, karena kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap kepribadian setiap anggotanya. Pendapat yang kedua dari Profesor Dr. Abin Syamsuddin Makmun mengemukakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi kepribadian, di antaranya faktor bawaan, faktor lingkungan, dan faktor waktu. Next slide. Selanjutnya, gangguan kepribadian pada anak. Yang pertama ada pengertiannya. Gangguan kepribadian atau disebut juga gangguan kesehatan mental adalah kelainan yang menyebabkan keterlambatan anak untuk mengembangkan pemikiran, perilaku, keterampilan sosial, serta emosi. Adapun macam-macam gangguan kepribadian pada anak ada 4. Yang pertama, ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah gangguan yang terjadi pada sistem saraf dan dapat menyebabkan pengidapnya tidak mampu memusatkan perhatian, sehingga sulit berkonsentrasi dan hiperaktif. Yang kedua, gangguan kecemasan. Dapat menyebabkan rasa takut yang terus-menerus, serta timbulnya kekhawatiran atau kecemasan. Seseorang yang selalu merasakan gangguan ini dapat mengalami gejala berupa detak jantung yang lebih cepat, napas menjadi pendek, serta merasakan sakit di perut. Yang ketiga, autisme. Autisme merupakan gangguan perilaku pada anak yang membuat anak sulit berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, depresi dan gangguan suasana hati. Gangguan ini dapat terjadi pada anak-anak sehingga mempengaruhi keterampilan sosialnya. Gejala fisik yang dapat terjadi pada anak adalah perut yang kerap terasa sakit, sakit kepala, berat badan yang menurun, serta kesulitan untuk tidur. Alhamdulillah pemaparan dari kelompok kami telah selesai. Saya harap
dari teman-teman sekalian memperhatikan dengan baik, dan bila ada pertanyaan, nantinya silakan disampaikan pada saat sesi diskusi. Kemudian saya dan kelompok saya apabila ada kesalahan baik dari kata atau perilaku, mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar. Untuk itu sekian dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.